Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sanuwasilu at-tasir rabi'. Kita akan melanjutkan pelajaran yang keempat yang kemarin telah kita mulai, yaitu yang berkaitan dengan huruful jar, ya, harful jar. Dalam pelajaran kali ini kemarin kita telah pelajari dua macam harful jar, yaitu fi dan ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya harful jar ini adalah kalimat yang akan menjadikan kalimat setelah harful itu merubah hukum akhir harokat itu menjadi kasroh. Contoh, ya, di situ ada kalimat al-baitu, ketika didahului dengan fi, ya, harful jar fi, maka tunya, ya, tak dhamma itu menjadi tak kasroh fil baiti. Al-kitabu alal kitabi dan seterusnya. Kemarin kita sudah sampai dengan halaman yang ke-22 akhir, bagaimana kita kemudian mempelajari kalimat tanya juga tentang aina, yaitu menanyakan makan, tempatnya. Aina ini al-asilah anil makan, pertanyaan tentang tempat. Aina as-sa'ah, dimanakah jam dinding itu, dan seterusnya. Kemudian juga tentang bertanya mengenai ismul atau orang-orang nama manusia atau orang yang berkaitan dengan orang yang berakal, maka menggunakan kata apa? Man. Man itu pertanyaan tentang orang atau tentang makhluk yang berakal, dalam hal ini adalah manusia. Sementara jika pertanyaan itu berkaitan dengan makhluk yang tidak berakal, mengenai segala sesuatu, benda-benda yang tidak berakal, maka pertanyaannya adalah mada. Kemudian insya Allah hari ini kita akan sampai pada pelajaran berikutnya, yaitu di halaman 23. Silakan dibuka halaman 23 dalam kurung alif itu, perhatikan baik-baik, ya, ada dua jenis ismun. Di situ ada kata atau nama-nama yang berkaitan dengan mudzakkar, jenis kelamin laki-laki, sebelahnya adalah muannas, berjenis kelamin perempuan. Maka berbeda cara membaca di akhir kalimatnya. Contoh, ya, nama Muhammadun, ya, dibaca Muhammadun itu, maka di akhir kata, di akhir hurufnya itu, dalnya itu ada apa? Dhamatainnya. Sementara kalau untuk kata wanita, Aminah misalnya, Aminatu, nggak boleh Aminatun, itu tidak ada dhamatain, tetapi hanya satu saja dhammah. Ya. Demikian juga selanjutnya Khalidun, Zainabu. Nah, Zainab itu tidak berakhiran tak marbutah, tetapi karena dia adalah diketahui sebagai nama perempuan, maka tetap hukumnya tidak boleh menambahkan dhammatain di akhir kalimat, hanya satu saja dhammah. Sebaliknya, jika nama laki-laki walaupun ada tak marbutahnya, tetap dikasih dhammatain, ya. Di sini tidak dituliskan. Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, ya, Maryamu, dan seterusnya. Ammarun, Aisyah. Seringkali orang keliru soalnya menulisnya itu. Perhatikan baik-baik di sini. Misalnya nama laki-laki Muhammadun. Muhammadun. Sementara kalau perempuan misalnya Fatimatun, Fatimatu, gak boleh Fatimatun, gak boleh.
Yasirun. Yasirun. Apa di situ nama lain? Jangan Zainab ya. Maria Aminah. Aminatun. Aminatu. Aminatu. Semua nama yang berjenis kelamin laki-laki itu bisa ditambahkan dhammatain di akhir katanya, sementara untuk perempuan ya muannas itu tidak boleh dhammatain, hanya dengan dhammah saja. Kita baca bersama-sama ya. Muhammadun Aminatu. Muhammadun Aminatu. Khalidun Zainabu. Khalidun Zainabu. Hamidun Fatimatun. Hamidun Fatimatun. Yasirun Maryamu. Yasirun Maryamu. Ammarun Ammarun Aisyatu. Ammarun Aisyatu. Sa'idun Khadijatu. Sa'idun Khadijatu. Aliyun Safiyatu. Aliyun Sofiyatu. Abbasun Ruqayyatu. Abbasun Ruqayyatu. Ya, bisa lihat ya semuanya berbeda dalam cara penulisan dan juga cara bacanya. Sementara cara baca terkadang huruf akhir itu tidak dibunyikan bunyinya, melainkan dimatkan. Misalnya Muhammad, jarang sekali kita baca Muhammadun, itu jarang ya. Muhammad, kecuali di dalam kalimat itu diteruskan dengan kalimat berikutnya ya, maka bisa dibaca dengan dun, tetapi itu pun masih jarang ya. Muhammad Aminah gitu aja. Tapi dalam pelajaran ini kita harus baca lengkap. Kenapa? Karena kita biar tahu ya huruf apa yang dibaca dan bagaimana hukum membacanya. Baik, berikutnya ada di situ Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan kemudian tulislah dengan hukum akhir kalimat yang tepat ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di atas ya. Di situ adalah nama-nama baik laki maupun perempuan. Jenengan silakan dibaca dulu, kemudian diberikan harokat yang tepat sesuai dengan hukum akhir kalimat di antara laki maupun perempuan ya. Mari kita baca sama-sama. Hamidun. Hamidun. Zainabu. Zainabu. Aminatu. Aminatu. Ya, perhatikan baik-baik ketika membaca, langsung mengingat hukumnya di akhir kalimat itu bagaimana cara menulisnya. Ammarun. Ammarun. Sa'idun. Sa'idun. Fatimatu. Fatimatu. Maryamu. Maryamu. Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Abbasun. Abbasun. Aisyatu. Aisyatu. Muhammadun. Muhammadun. Safiyatu. Safiyatu. Khadijatu. Khadijatu. Iya. Silakan ditulis. Jadi kalau menulis sambil mengucapkan ya, nggak usah keras-keras. Itu biar tahu ya, huruf akhirnya itu dibaca sebagaimana mestinya. Ini nggak bisa dihapus. Ini whiteboard ya, nggak bisa dihapus ya.
bisa. Ini kayaknya baru katanya. Harusnya nggak boleh sulit ini, jenisnya beda. Kayak yang lain aja. Biru. Jangan ini deh, Ya, sama. terlalu kuat ya. Sampun? Yang jenis ini sulit dihapus ya, kuat. Lebih tebal. Mungkin lebih baru. Yang mereknya itu. Iya, Artline.
Ya, balik ke sini semuanya. Semua kata ini tidak ada petunjuknya mengenai bagaimana cara menulisnya dan membacanya. Hanya kata-kata ini bertulisan seperti ini, tetapi cara bacanya sudah dipastikan bahasa Arab itu mempunyai cara baca tertentu. Seperti ini misalnya. Walaupun tidak ada harakatnya, maka semua orang akan bacanya hamidun. Ya kan? Hamidun. Kenapa? Itu dari kata hamdun. Ya, mim dan 3 katanya. Ya artinya kan apa? Pujian ya. Hamidun berarti manusianya. Orang yang memuji, hamid orang pelakunya. Ya. Maka di sini jadi nama orang hamidun. Itu cara bacanya begitu. Contohnya misalnya begini. Nah, ini ya. Silakan siapa? Pak Bagus. Pak Bagus, silakan dibaca apa ini cara bacanya? Yang ini, Pak. Ada di situ. Bagaimana? Tadi kan sudah kita pelajari. Ini aja. Naam. Ammarun. Ammarun ya. Kira Umar. Ya. Umar beda lagi ya. Umar nggak pakai fathah ya. Ammarun ya. Sama kok dengan sini. Sama ya. Sama. Cuma oh iya. Ini coba dibaca. Pak Arif. Abbasun. Naam. Ya. Kalau yang ini Pak Ramli, Kak Pak Ramli, Pak. Silakan dibaca Pak. Khalidun. Naam. Ini Pak Sugeng. Tadi yang bicara siapa? Pak Sugeng. Oh, sekarang yang ini. Jangan lihat itu. Kalau lihat itu jadi tahu. Cara bacanya aja dulu. Baca maju dulu. Kelihatannya nih. Fathah. Pasti fa, nggak mungkin fi ya, karena ada alifnya kan. Pasti berarti Fatimah. Baik. Kita perhatikan baik-baik ya. Ini bisa saja begini kalau orang nggak pernah baca Hamad bisa ya. Ya kalau kan nggak ada harakatnya kan. Tetapi orang Arab sudah tahu ini pasti kasroh. Hamidun. Sudah pasti tahu cara bacanya begitu. Contoh sini. Ini bacanya apa? Zainabu. Orang bisa saja Zaya Nibu misalnya bisa ya, atau Zaya Nabu juga bisa ya, kan nggak ada. Tetapi dalam bahasa Arab ketika menemukan tulisan zai, alif ya, nun dan ba, maka pasti bacanya Zainabu. Pasti begitu. Tidak mungkin yang lain ya. Ini sudah lebih mudah karena ada fathah yang panjang yang bacanya tu ya. Nah, ini lebih parah karena orang bisa baca amarun ya, atau imarun juga bisa, macam-macam ya. Tetapi orang ketika menemukan huruf seperti ini, maka pasti bacanya adalah amarun. Sama ini Said. Kalau perempuan apa? Ini kan laki-laki nih. Saidatu. Tambah tak marbuta belakangnya begini. Ini jadi begini. Saidatu. Ya, begitu ya. Nah, ini Fatimatu. Ya. Mar ya. Yamu. Ali ini ada ya. Bukan Aliyun, beda ya, Aliyun. Dikata ala ya. Khalidun. Abbasun, laki-laki ya. Ini kalau ini Aisyah tu. Ini Muhammad.
Muhammadun. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ini Sofiyatu. Ya. Khadijatu. Sudah bisa dibenarkan benar semua? Enggak ada yang salah? Ada nggak yang keliru nulisnya? Salah. Cara menulisnya? Salah, Ustaz. Salah. Saya kira Umar. Oh, Umar nggak pakai fathah, jadi Umar gini aja. Umar. Berarti nama Indonesia banyak yang salah ya, perempuan. Muslimatun. Muslimatun salah. Banyak yang salah. Kemarin saya ketemu bicara sama orang namanya Saiful ya? Bukan Saiful. Ya Saiful lah. Saiful. Saya tanya, Saiful apa gitu? Saiful aja Pak gitu. Itu sudah salah. Kalau namanya nggak pakai belakangnya, Saif aja, pedang gitu, maka nggak boleh lam ada. Oh iya. Saifun saja harusnya pakai nun. Saifun. Tapi karena Saiful menunggu ulnya ini apa? Kan Saifun misalnya ya Allah, Saifullah misalnya ya. Misalnya Saiful apa? Di belakangnya itu alif lamnya itu ada namanya sesuatu gitu ya, benda. Maka tidak bisa dikatakan namanya Saiful. Tidak bisa ya. Misalnya namanya siapa? Abdul. Abdul apa gitu saya bilang gitu ya. Abdul apa? Ya Abdul aja Pak, nggak ada yang lain. Nggak bisa harusnya. Kan namanya Abdul ini kan gini. Misalnya gini ya. Ain ba ta kan itu. Abdullah misalnya gini. Kan gini harusnya. Ya kan? Abdun ini kan gini. Ya kan? Maka karena di belakangnya ada Allah, Abdullah. Ya. Maka kita namanya Abdul pasti belakangnya ada Allah kita harusnya. Maka kalau orang Indonesia bacanya apa? Abdullah. Harusnya kan Abdullah gini ya. Digabung. Abdullah gitu. Tapi kalau Abdul saja itu nggak ada artinya apa gitu. Ini banyak orang Indonesia yang keliru gitu ya. Baik, kita lanjutkan, buka halaman berikutnya. Bentar, sebelum kita melanjutkan, Pak, ini ada nggak pertanyaan yang dari yang tadi kita pelajari halaman 23 ini? Apakah ada pelajaran? Ada pertanyaan, maaf? Kalau ini kan dari bahasa Arab ya. Berarti kalau orang Indonesia katakanlah Muhammadun ya, bahasa Arab. Itu bahasa Indonesia itu berarti Muhammad, M-nya mesti dua ya? Iya. M-nya 2, Muhammad harusnya begitu. Muhammadun. Tapi kadang-kadang cara baca orang beda-beda. Contoh misalnya, jenengan kalau dikasih tulisan Insya Allah, ya. Semua betul. Saya katakan semua betul. Ya, karena tidak bisa mewakili huruf Arab, ya. Tidak bisa mewakili bahasa Arab. Misalnya Insya Allah. Shin Sob Insya. Insya kan ini ya Insya Allah kan begini Insya Allah. Nulisnya bahasa Indonesia gimana? Orang ada mulai gini. Nah, ini ada yang menulis begini Insa, ya kan? Allah. Ada Insya Allah, kayak begitu ya. Ada 30 sebagainya. Pak, boleh nggak Gus? Nggak apa-apa, boleh. Atau ada nulis Insya Allah, boleh nulis, nggak ada masalah. Yang penting cara bacanya. Jadi ini artinya mau menciptakan Allah, siapa yang bilang? Kan gitu. Kan dulu sampai ramai begitu ya. Contoh misalnya, jenengan baca ini apa? Insya Allah. Tetap cara bacanya mewakili ini, gitu loh. Di negeri-negeri yang lain, cara menulisnya beda sama kita. Kalau kita pakai SY, tempat lain pakai SH. Ada yang nggak pakai H, pakai Y, cuma S saja gitu. Yang penting cara bacanya bunyinya sama, karena ini tidak mewakili
kata-kata ini sama sekali tidak ada. Iya, jadi jangan bingung, yang penting cara bacanya, insya Allah. Ya. Nah, kok dikatakan ini kalau sudah menulis begini, ya, sudah menulis begini, insya Allah, ya, itu artinya beda, bukan apa atas kehendak Allah, jika Allah berkehendak, tapi menciptakan Allah, beda banget. Kalau menciptakan itu ansya'a, kan beda, ansya'a, gitu. Gini, menciptakan ansya'a. Ansya'a beda sama insya'a. Sementara ini bacanya ansya'a, nggak ada ininya. Ya, makanya jangan takut salah, huruf Latin tidak mewakili huruf Arab sama sekali. Ada yang bermasalahkan sampai ini artinya beda, tidak ada. Sama artinya, selama dia cara bacanya sama, tidak mewakili. Karena yang dinilai itu oleh Allah bukan niatnya ketika menjawab insya Allah itu apa? Ya jelas itu adalah kata yang berasal maknanya adalah jika Allah berkehendak. Ini ada kalimat berapa sih insya Allah itu? Kan ada ya. Nah ini salah itu. Ini kan insya'a. Oh nggak digabung Ustaz? Bisa maaf. Saya keliru tadi. Sya'a itu adalah satu kata, in satu kata, Allah satu kata, ada 3 kata di situ. In. Jika sya'a berkehendak Allah. Nah, saya tadi ya, yang saya bilang, kalau menciptakan Allah itu ansya'a langsung jadi satu. Nah gini. Nah beda sekali ya. Ansya'a itu artinya berkehendak atau menciptakan sesuatu ya. Makanya beda. Ini ada berapa kata ini? 3 kata sudah. Biasanya gampang ya. Insya Allah 1 kata kali. Enggak, itu 3 kata. Ini bahasa Arab itu enaknya begitu. Jika innya itu 1 kata, sya'a 1 kata, Allah satu kata sendiri. Termasuk orang sering kali berdebat mengenai assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum atau harus lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau singkat atau Ya. Husnul khotimah. Assalam itu 1 kata, ya. Alai atau ala itu 1 kata, kum 1 kata. Jadi ada berapa kata itu? 3 kata. Assalamu ala ya, itu sendiri, kum sendiri ya. Kan gini ya. Alif lam salam. Maaf. Assalam. Ya. Ini 1 kata. Ala ini 1 kata sebenarnya. Kalau aslinya kan begini. Ya. Ya, aslinya kan begini. Karena diakhiri dengan kum, maka menjadi ya-nya jadi gini. Nah. Ini 1 kata. Ini 1 kata. Ini 1 kata. Ada 1, 2, 3. Ya. Assalamu 1 kata, ala 1 kata, kum 1 kata beda. Jadi assalamu alaikum 1 kata. Sekarang ada 3 kata berarti kan ya. Artinya keselamatan atas kamu kan begitu. Nah sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya rah. Ini mim ya. Wa ini 1 kata, rahmah 1 kata. Ya, rah. Ya, nah. 1 kata 1 kata. Jadi kalau ini ada berapa? 1, 2. Ini sudah ada 5 kata. Assalamu wa itu artinya dan. Kalau ada kalimat dan nggak harus dicoba, nggak apa. Assalamualaikum cukup. Tetapi afdolnya itu memberikan tambahan dengan dan rahmah. Siapa rahmanya siapa? Allah. Ya kan? Ini ada berapa kata? 1, 2, 3. Ya kan? 1, 2, 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Karena ada ini rahmatullahi wa lagi barokah.
Barakatuhu. Aslinya barokah aslinya. Barokah. Saya kan begini, berhubung ada tambahan dhamir hu-nya Allah, itu jadi tok marbutunya dibuka menjadi tak gini. Barakatuhu. Ini ada berapa kata? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalimat wa barakatuh itu 3 kata. Wa itu sendiri, barokah sendiri, hu sendiri. Ya, tu-nya ini karena ada diakhiri dengan ha, ya, menunjukkan dhamir ini dari kata Allah. Kata gantinya masuk ke sini. Kata ganti dari Allah, maka dia ditulis, maka tak marbutohnya yang tadi seperti ini menjadi tak biasa seperti ini. Ya. Bagaimana caranya? Yang afdolnya diucapkan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tetapi membaca assalamualaikum juga cukup karena makna yang utama adalah assalamnya ini kepada kamu, untuk kamu yang bicara. Ditambahkan dan rahmatnya, kasih sayang Allah dan keberkahan darinya. Kan begitu. Ditambahan. Antum tambahin lagi boleh. Dan seterusnya sepanjang apapun ya boleh gitu. Mendoakannya doa semua ini. Nah, kita boleh yang terpendek assalamualaikum. Kadang-kadang cuma salam ya. Selamatan itu sudah bermakna Anda menjadi selamat. Makanya ketika ketemu sama orang kafir itu kita tidak boleh baca lengkap. Misalnya begini. Ada orang kafir nyalam kita. Assalamualaikum. Terus kita menjawabnya gimana? Waalaikum. Kenapa? Waalaikum gitu aja. Waalaikum. Maknanya apa? Wa dan alaik untuk kamu juga. Dan untuk kamu juga salam berarti. Kan salah artinya itu. Kan betul cara menjawabnya waalaikum kalau sama orang kafir. Waalaikum. Ya. Dan atas kalian juga. Kan gitu. Dan atas kamu juga. Ini artinya apa? Enggak jelas. Maka sesungguhnya ini bisa waalaikumul huda misalnya begitu. Misalnya begitu. Mudah-mudahan atas kamu mendapat petunjuk, tapi jangan pakai salam. Dalam hati ya. Atau diucapkan jangan. Waalaikum. Ya gitu coba waalaikum gitu aja. Seolah-olah kan mereka wah dibalas aku. Padahal maksudnya dalam hati waalaikumul huda. Semoga atas kamu mendapat petunjuk Allah. Misalnya begitu ya. Waalaikum hudallah. Misalnya begitu boleh dalam hati. Oh diucapkan nanti kalau dia paham. Itu maksudnya begitu ya. Rasul mengatakan waalaikum itu ya dalam hati jangan ditambah salam. Tapi petunjuk saja. Waalaikumsalam. Makanya waktu saya bukan berdebat ya, berdialog dengan seseorang anak muda, kemudian setelah dia mungkin saya nasihati dengan berbagai macam dalil, ya, kemudian tiba-tiba dia gak senang dengan nasihat saya diginiin, ya, apa namanya itu, gimana sih kalimatnya itu sama seperti ini, alaikumul huda seperti itu, seolah-olah saya tersesat gitu ya. Nah, dia nggak paham bahwa kalimat itu ditujukan bagi orang kafir yang belum masuk Islam. Ya. Jadi Rasul menggunakan itu dalam rangka untuk apa? Mendoakan orang itu walaupun itu baik, tetapi maknanya dia nggak paham. Ini menunjukkan bahwa dia mengkafirkan orang yang di hadapannya itu. Itu tidak boleh, bahaya. Orang Arab sama marah ini. Kamu pikir saya ini orang kafir apa gitu ya? Digini. Kenapa? Karena kata itu ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, kan itu ya. Nah, terkadang anak-anak muda nggak paham apa yang diucapkannya, dia ikut-ikutan orang-orang yang sudah punya ilmu ya. Dipikir itu adalah tata cara yang nggak boleh begitu ya, harus dipahami ya. Anak muda belajar nggak komplit, yang ikut-ikutan tuh apa yang dari ustadznya dianggap itu sebagai suatu kebenaran mutlaknya. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Kalau ini Ustaz, kan nama-nama Indonesia kan unik-unik Ustaz. Ya. Itu sama juga Ustaz. Misalnya Pak Sugeng gitu kan. Ya.
tulisannya Sugeng. Beda. Sugeng itu macam-macam cara penulisannya, nggak sama misalnya siapa Pak Bagus gitu. Iya, bagus. Apakah pakai Rain? Apakah pakai Jim? Kalau Gus itu ya pakai Jim biasanya. Bajus, bukan Baus gitu bukan ya? Bajus, ya, biasanya begitu. Biasanya. Bogor apa? Biasanya. Lebih enak Bogor. Mbak Goin Semero. Ini misalnya Bujur. Bogor, bujur, bukan buhur, beda ya, bujur, nggak sama ya. Susah deh. Sama dengan Jepang, ya. apa ya, Yaban, Yaban. ya. Beda. Nggak sama, kita harus lihat tanya dulu orang Arab cara bacanya seperti apa. Tapi kita bisa menulis sesuai dengan jenis, yang penting bunyinya kurang lebih sama, gitu ya. Indonesia, tahu cara menulisnya Indonesia? Indonesia. Ini ya, maaf ada ya lagi satu. Ini nah. Indonesia. Ini cara menulis Indonesia. Bakal NO kan? No kan? Indonesia. Namun nggak ada O dalam bahasa Arab. Yang ada A, I, dan O saja. Indonesia. Indonesia. Nah, kalau orangnya apa? Nggak pakai ini. Indonesia. Ya. Sehingga terakhirnya ya saja. Itu Indonesia. Nah, ini nggak pakai itu. Indonesia atau Yun. Indonesiun. Saya orang Indonesia. Tapi huruf akhirnya kan biasanya nggak dibaca ya. Jika Indonesia, anak Indonesia. Bedanya di situ. Macam-macam Pak. Jadi nggak sama. Jadi sesuai dengan cara lisannya orang Arab. Kita sesuaikan dengan mereka. Bukan mereka menyesuaikan dengan kita enggak. Kita harus tanya sama orang. Ini Indonesia bagaimana cara kau bacanya? Kalau bahasa Arab. Kalau ngomong boleh Indonesia. Nulis nggak bisa. Gimana cara nulis nggak ada O, ya nggak bisa. Begitu. Tapi istilahnya itu paten seperti. Misalnya Indonesia tulisannya kayak gini. Iya. Nanti tiap orang Arab tulisannya beda-beda gitu. Nggak bisa. Paten. Jadi orang Arab sudah punya kesepakatan cara menulisnya seperti itu. Tidak bisa dirubah-rubah supaya apa? Nanti beda lagi artinya, gitu loh. Bahasa Arab itu bahannya gitu. Salah tulis, salah arti. Satu saja kata nulis atau bacanya salah semua artinya. Yang tadi itu ya insya'a ada 3 kata tiba-tiba apa? Ada 2 kata tiba-tiba ansya'a. Itu beda banget gitu lah ya. Beda banget. Nasya'a yang disitu ansya'a. Yuk kita lanjut ya. Ustaz tanya Ustaz. Untuk apa itu pengelompokan penulisan laki-laki dan perempuan ya. Itu kemarin kan juga berlaku untuk barang juga ya, benda ya. Benda yang tidak berakal juga berlaku. Iya berlaku. Jadi benda-benda itu ada yang cara menulisnya itu adalah dengan tak marfu. Ini khusus untuk nama ya ini ya. Khusus untuk nama. Nama ini. Ya. Kalau untuk benda ikut yang mudzakkar. Kita mudzakkar benda-benda ya. Benda-benda. Jadi ada benda-benda yang sifatnya mudzakkar, maaf. Ada benda-benda yang diikutkan sebagai mudzakkar, ada benda-benda yang diikutkan sebagai muannas. Cirinya apa? Ada tak marfutahnya itu, tak marfutahnya itu bedanya. Caranya sama, menuliskannya seperti ini. Ada yang nggak pakai tak marfutoh ya? Ada. Benda yang nama ini tadi kan juga ada yang nggak pakai. Betul, betul. Jadi itu harus dihafal, ya. Masalah itu harus dihafal. Ya, ada Hamzah, ya. Ada. Sahabat Rasulullah itu Hamzah kan, ya. Hamzah itu pakai tak marfutoh kan. Hamzah itu tak marfutoh laki-laki. Pakai double apa pakai single? Anunya.
Doma. Domatin apa? Doma saja. Pakai domatain karena dia berjenis kelamin laki-laki. Hamzah. Karena dia laki-laki. Tapi seperti ini, Zainab itu nggak ada tak marbutnya, tapi dia langsung dia adalah diketahui nama perempuan. Maka kita tidak boleh menggunakan domatain karena dia menunjukkan perempuan. Ya. Jadi segala sesuatu yang dihukumi dia sebagai benda-benda yang mewakili muannas, maka dia cara bentuknya seperti yang telah kita ketahui ini. Bagaimana menghafal? Dan bisa tidak sih? Soalnya itu kan pengaruh sama yang gua sama iya itu. Iya, betul. Jadi untuk menyebutkan apa domirnya, jadi kita tahu ini betina atau ini perempuan ya, muannas, maka pakai iya di awalnya kan gitu. Kalau laki-laki huwa. Itu berkaitan dengan itu. Ketika menjenengan menuliskan sesuatu yang sifatnya keliru, maka keliru cara bacanya juga, menulisnya juga keliru. Kemarin sudah kita pelajari ya, dia dan huwa ya, dalam kalimat tanya tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan bicara mengenai jinsiyatun. Jinsiyat yaitu apa? Keluarga negaraan. Jinsiyah seperti jinsiyah, jim, nun, za, ya, dan tak marbuta. Nun, jin, si, ya, tun. Jinsiyah tuh. Artinya apa itu? Keluarga negaraan. Ini sudah mulai tanya jawab, Pak. Ya kan? Perhatikan, kita akan belajar dua jenis harful jar yaitu apa ini? Min. Ya kan, kalau nggak ada itu bisa salah ya. Ila. Ya. Ini kalau jenengan nggak ada ini bisa man bisa ya. Min juga bisa ya kan. Kalau ini pasti ila, ada lain. Nah, tegal belakangnya apa ini? Kalau nama manusia ya, jadi man huwa, ada tulisannya man huwa. Berarti ini bacanya man. Tapi kalau ini ada makan tempat ya, maka misalnya al bait ya, saya begini pasti ini bacanya min. Minal bait. Kenapa ini aslinya kan min saja? Nah, ini kan begini bait ya, kalau ada itu kan. Kenapa kalau ini jadi minal? Kenapa? Setiap nun mat ketemu lam alif lam, maka nun ini diganti fathah. Cara bacanya, cara tulisnya tetap begini. Cara bacanya minal. Biasanya begitu. Kita akan belajar dua ini, itu min dan ila, dari dan ke. Ya. Ini termasuk huruf jar, harful jar ya. Jadi minal itu kalau ketemu lam, alif lam, ya. ya. Kalau nggak ketemu alif lam, min saja. Min saja, ya. Misalnya begini. Misalnya begini. Min
ketemu Madinah. Madinah. Misalnya gini. Bagaimana cara bacanya? Gak usah minal, nggak adanya. Berarti min Madinah, gitu kan? Min Madinah, gitu. Atau yang lain, yang selama tidak nggak ada alif lam, maka tidak bisa dibaca apa? Nunnya tidak bisa diganti, tetap min Madinah. Misalnya baitnya tadi itu nggak ada alif lam, min bait, ya, min baiti. Gitu. Ketika ada alif lam baru dibaca minal. Baik, kita perhatikan di sini. Ya. Al-baitu. Al-baitu. Ba, ya. Baitu. Maka ketika ada min, Sudah kelihatan. nggak kelihatan. Bisa. Ini harus di. Saya takut kalau pakai ini nggak bisa dihapus. Mudah-mudahan bisa ya. Whiteboard ya. Al bait ya. Ba ya. Al baitu. Ya. Kalau ada min tak gede no ya. Min al ba ta ya. Jadi apa? Minal baiti. Ya. Nal baiti. Al baitu ketemu min menjadi minal baiti. Ya. Sementara yang satunya al masjidu. Alif lam mim sa jim. Ya. Al masjidu. Ketemu ila, didahului kata ila. Ya. Ila apa? Ilal masjidi. Masjidi. Al masjidi. Dua kata ini min dan ila yang akan merubah kata domah di akhir kata, huruf menjadi kasroh. Setiap kata yang didahului oleh dua kata ini min dan ila, maka huruf akhir harokat akhir dari satu kata itu berubah dari domah menjadi kasroh. Sehingga kalau al baitu ya didahului dengan min, al minal baiti. Al masjidu didahului dengan ila menjadi ilal masjidi. Ya. Dan ini bermaknanya apa? Min dari ila ke. Ya. Kita akan belajar khusus untuk kata benda, Ustaz. Makan. Bukan apa itu untuk manusia. Bisa. Tergantung manusia juga berubah jadi kasroh. Iya, kasroh. Oh, gitu ya. Kamati. Kecuali ada kata-kata laki atau perempuan tidak bisa jadi kasroh. Fatimati itu nggak bisa. Oh iya. Iya. Berubahnya menjadi apa? Fathah. Ilal Fatimata. Oh. Tidak kan? Kita jangan bicara itu dulu, ini aja dulu ya. Sementara ini aja dulu. Kalau untuk muannas tidak bisa dikasih kasroh ya. Baik, kita lihat di bawah itu ada kata-kata, ada tanya jawab ya di situ ya. Ada mudarris dan Muhammad. Sudah tahu ya? Mudarris pasti bacanya itu. Ya. Ya. Al mudarrisu. Ya. Siapa itu mudarris itu? Guru. Nah, insyaallah Anda hafal kan ya. Tapi bacanya harus tahu ya itu mudarris walaupun tidak ada
harokatnya al-mudarris. Ya, kalau Muhammad sudah tahu ya. Perhatikan baik-baik di dalam sebelah berikutnya itu ada gambar pulau. Apa itu tulisannya? Yaban. Al-Yaban. Al-Yaban. Apa itu? Jepang. Nah, jadi kalau menulis Jepang itu Yaban. Alif Bukan jin ya? bukan Yaban. Japan kan dari kata Japan ya. Tapi ditulisnya Yaban. Iya kan? Tergantung sakar apa orang Arab. Sakar lidahnya orang Arab mau nulis apa terserah ya. Nah, kita ikut bukan Al Japan gitu nggak boleh nanti. Apa ini misalnya ya? Pannya itu dari mana? Al Javan kan jadi gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan Jepang itu jadi apa? Javan. Kalau nulisnya lo ya pakai jim dan pakai fa kalau bahasa Indonesia ya. Kalau huruf apa namanya pigo ya, huruf Jawa yang kuno itu kan pakai huruf Arab nulisnya itu sesuai dengan lidahnya orang Indonesia, orang Jawa. Nah ini disesuaikan lidahnya orang Arab. Orang Jawa, orang Arab nggak bisa bilang Jepang, nggak bisa kan ya, atau Japan nggak bisa, nggak ada kata P itu nggak ada ya. Yang cocok Yavan nggak bisa, maka akhirnya Yaban. Yang kedua ada gambar pulau, apa itu? India. India itu ya, Al-Hindu. Ya, Al-Hindu. Al-Hindu itu India, kalau orangnya Hindi. Orang Hindi. Berikutnya ada gambar Al-Mirhat. Nah itu lihat gambar apa itu? Toilet, tempat buang air ya. Beda dengan hammam. Hammam itu biasanya ada gambarnya shower atau bak mandi, hammam gitu ya. Kalau ini nggak ada, karena ini adalah tempat kamar kecil untuk buang air. Toilet itu Pak, Al-Mirhat. Baik, kita mulai. Kita baca sama-sama. Di situ ada tanya jawabnya. Saya baca dulu dengan mengikuti ya. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Jaban. Ana minal Yaban. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? Perhatikan baik-baik, kita baca. Boleh baca wa min aina Ammarun, tapi kan gak enak ya kalau bahasa Arab itu biasanya huruf akhir itu dihilangkan ya, dari Ammar dimatikan ya. Wa min aina Ammar? Wa min aina Ammar? Wa minasin. Wa minasin. Apa sin itu? Cina Pak. Oh. Sin itu Cina artinya. Beda kan ya? Kita pakai apa? Sa nanti ya. Makanya kalau bahasa Al-Quran bacanya nggak boleh minasin. Huwa minasuin. Minasuin. Ada u-nya dikit, suin. Kalau minasin itu sa. Tapi kalau baca sad, huwa minasuin. Ada u-nya dikit tapi pendek. Suin. Seperti jangan baca sirotol mustaqim gimana caranya? Sui, Pak. Ada u-nya. Sui. Sirotol mustaqim. Karena itu sad bukan sa. Ketika membaca ya, sad ya, sirot ya, sirot hari ini ya, sirotun kan aslinya kan ini sirot ya, siroto ya, sirotun maaf, sirotun, nah, sirotun, sirotun. Nah bacanya tidak boleh seperti sa ya, seperti gini. Ini beda ya. Siroto itu pakai sa, tapi kalau apa pakai sin, sui. Coba baca sui, 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 seperti itu. Jadi tapi u-nya jangan panjang-panjang ya. Cuma jangan sui-sui. Ah iya, suirot ya. Ihdinas suirot, ihdinas suirot. Boleh mulutnya karena ada sunya, sui gitu. Ihdinas suirot, supaya orang tahu bahwa itu sot bukan sa. Jadi
Sirotol jangan begitu, sui. Makanya dengan kalau mendengar saya pasti kayak ada tekanan gitu kan, supaya Arab tahu bahwa ini sa dan sat. Ihdinas sirotol. Kalau saya nggak pakai u karena kalau sudah fasih kita mulutnya tetap gini. Ihdinas sirotol. Sambil ketawa bisa. Ihdinas sirotol, ya kan? Ya nggak pakai. Tapi kalau kita belum fasih boleh sirotol. Tapi jangan panjang-panjang. Ihdinas sirotol lah itu nggak boleh ya. Tujuannya hanya untuk membedakan membaca kasroh antara sot dan sa. Ya, beda. Sot dan sa, sot nggak boleh dibaca shi, nggak boleh. Saya sering mendengar orang membaca shirotol, ya itu kalau diindonesiakan jadi sh, kan gitu ya. Gini ya, sirot, ya sirot, ya sirot, kan begitu. Si itu salah sebenarnya. Karena itu pasti bukan sot, itu pasti maksudnya shin, tidak ada yang lain. Orang-orang baca sering banyak salah itu. Shin. Bahkan imam yang besar di masjid tempat saya pernah ya, nggak saya sebutnya maksudnya. Orangnya hafalannya banyak, membaca sin itu shi, baca sot itu sho gitu, tidak boleh. Salah karena cara baca sin dan sot itu sama, letak lidah itu sama. Cuman bedanya sot itu cara bacanya agak sedikit berbeda ya. Ketika mengatakan sorofa dan sarofa beda kan, tapi cara bacanya sorofa sama. Hanya kalau di fathah menjadi o, sorofa, kan gitu. Tapi mulut tidak boleh gini, sorofa, maksudnya sorofa, bisa dengan sorofa, sot bacanya o, tapi mulutnya nggak boleh di o kan. Coba. Misalnya sarofa ya dan sorofa. Nah, begitu caranya. Nah, membedakan antara sot dan sin itu ketika fathah karena ada o-nya sorofa. Kalau sarofa. Tapi ketika kasroh bagaimana cara bedakannya? Ya. Kan jadi sama si ya, sirof misalnya gitu ya. Ya. Karena sirof beda. Maka kita harusnya pakai u dikit. Si. Kalau saya nggak perlu sirotol mulutnya. Karena orang Arab itu ngomongnya gini Pak. Nggak ada begitu. Orang Arab itu. Alhamdulillahi Rabbil, nggak ada. Alhamdulillahi Rabb, nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, beda banget. Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan? Gak boleh. Ar-Rahman beda. Waladdo, bukan waladdo, beda ya. Waladdo, di sini. Waladdo, udaranya keluar di sini karena bot. Waladdo, ini gak boleh. Waladdo itu gak boleh. Nah, rata-rata orang yang belum fasih menggunakan, yang boleh mencuci cuma satu. Apa? Mus. Nah, itu satu-satunya yang boleh. Pokoknya mengajar ya, dhamma itu mulut harus mencucu ya. Mustaqim. Tapi mengucapkan o nggak boleh mulutnya mencucu. Ya. Dot, ta. Coba. Ta. Bukan to. Salah saya. Ta. Ta. Beda kan ya? Ta. Mulutnya nggak mencucu saya. Ta. Beda kan? Tak. Siratal, ya kan? Beda kan? Kalau tak gimana? Siratal, kan gitu ya? Beda kan? Siratal, mulutnya tidak mencucu. Kalau mencucu lebih jelas. Sirotol, beda kan? Gitu ya. Maka orang Arab tidak ada apa mulut yang mencucu kecuali u saja. Sehingga orang Arab itu kalau ngomong cuma gitu aja. Gak ada gini-gini. Gak ada gitu. Nanti kita biasakan, ini tahsin namanya ya. Ya kita baca lagi. Ya. Min aina Ammar, wa min aina Ammar, Wa min aina Ammar, wa minasin, wa minasin, wa min aina Hamid, wa min aina Hamid, wa minal Hindi,
Huwa minal hindi. Atau huwa minal hind. Itu juga bisa. Huwa minal hindi. Hind. Aina Abbas? Aina Abbas? Kharaj. Kharaj. Oke, atau jangan bisa kharaja. Kharaja. Aina dhahab? Aina zahab? Atau aina dhahaba? Aina zahab? Karena, nah ini baca ya. Aina dhahaba? Misalnya jangan bacakan dhahab. Kan gitu. Aina. Gitu ya. Aina dhahaba. Ini kan dia telah pergi. Tapi jenengan kalau baca aina dhahaba. Aina dhahaba, mereka berdua telah pergi. Beda, ya. Cara bacanya panjang ini menjadi dua orang. Ya. Tapi aina dhahab itu boleh, ya. Supaya tidak lancung. Tapi kalau kita sekarang belajarnya dhahaba aja, cuman jangan panjang-panjang. Aina dhahaba. Baik, kita ulangi. Aina dhahaba. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudir. Wa aina dhahaba Ali? Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhad. Dhahaba ilal mirhad. Perhatikan baik-baik ya cara bacanya itu. Nah, apa namanya? Ketika ketemu ila dan min, maka belakangnya ditulis menjadi kasroh, ya, bukan doma lagi. Padahal artinya apa namanya? Sin, asin itu kan aslinya sinu ya. Sin itu kan sod ya nun ya. Maaf ya, begini. Sod ya. Ini ya si nun kan gitu ya. Aslinya kan rosinu gitu ya. Tapi kalau ketemu min menjadi sin ni. Ada pertanyaan yaitu ketika kita menanyakan seseorang dengan kata wa min aina Hamid, dan dari manakah Hamid berasal, gitu ya. Kita boleh menggunakan Hamid minal Hindi, boleh, atau wa minal Hindi, karena nama orangnya di awal sudah diketahui sehingga tidak perlu lagi menyebut namanya kembali. Walaupun boleh ya, walaupun boleh, tetapi umumnya menjawabnya dengan huwa. Terkadang tidak perlu pakai huwa pun tidak apa-apa, tapi kata apa kalimat yang sempurna harus ditambahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna namanya ya. Ada telah apa namanya objeknya, subjeknya itu harus disebut huwa minal hindi dan seterusnya. Baik, lanjut. Berikutnya ada satu lagi ya, satu halaman lagi mas ya, Pak ya. Berikutnya ada latihan yaitu ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini menjawab diri sendiri nih. Tapi boleh mengikuti yang sebelah. Kalau saya tanya begini gimana? Min aina anta? Saya bertanya kepada Pak Sugeng. Ya Sugeng, min aina anta? Anak Indonesia. Ana ada minnya. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ana Indonesi. Ana Indonesiun. Baik, ya, saya bertanya, jenengan menjawab sesuai dengan negaranya ya. Min aina antum? Jawabnya gimana? Antum bareng-bareng jawab. Min aina antum? Enggak, anta aja. Min aina anta? Ana minal Indonesia. Nah, Indonesia tidak boleh pakai lam. Alif lam nggak boleh. Seperti Makkah nggak boleh pakai alif lam. Madinah boleh. Ada kata-kata yang boleh pakai alif lam, ada yang kata-kata yang tidak boleh. Seperti Yaban itu ya, yaitu boleh pakai alif lam. Ya. Tapi Indonesia
setahu saya tidak diperbolehkan menggunakan alif lam. Jadi kalau menjawabnya ya ana min Indonesia, ianya ditulis karena ada fathahnya ya. Jadi katanya ana min Indonesia, bukan ana min Indonesiyi, bukan begitu ya. Karena apa? Indonesia itu nama anu tidak bisa dijarkan ya. Seperti min aina anta, itu kota, saya dari Mekah. Ana min Makkah, bukan minal Makkah, nggak boleh ya. Itu dari sananya Ustaz. Iya. Lanjut ya. Yang nomor 2, anta minal Filipin. Oh, Filipina, Filistin. Jawabannya la. Ana min Indonesia. Man min Sin, man minasin. Siapakah yang dari Cina? Lihat sebelah sana tuh. Siapa namanya? Ammar. Nah, maka karena di sini tidak jelas orangnya disebutkan, yang ditanyakan adalah nama orangnya. Man minasin, maka jawabannya bukan huwa loh ya, langsung nama orangnya ya. Ammar minasin ya. Kemudian berikutnya min aina Hamid. Perhatikan baik-baik. India. Min aina Hamid, maka karena Hamid sudah dibaca dulu, jawabannya apa? Huwa minal Hindi. Oh, gitu ya. Bukan Hamid minal Hindi. tapi Secara arti benar, secara bacaan, secara jawaban salah. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kali nama orang, walaupun boleh ya, tetapi dalam kata-kata yang sempurna itu tidak diperkenankan. Min aina Hamid huwa minal Hindi. Walaupun Hamid minal Hindi boleh secara resmi, tapi kalau bahasa resmi kita menggunakan dhamir ya. Min aina Hamid huwa minal Hindi. Aina dhahaba Abbas? Kharaja, keluar. Keluar kemana? Baca. Ya. Kharaja, dia telah keluar. Keluar kemana? Misalnya terserah mau antum bilang kemana. Kharaja ila suq, boleh ya. Kharaja ila suq, dia kharaja, keluar, pergi ya. Kharaja itu bisa bermakna dhahaba juga ya. Kalau mau sempurna adalah ya pakai huwa ya. Aina dhahaba Abbas ya. Huwa ya, atau langsung nggak usah pakai huwa. Dhahaba ilal masjid misalnya. Dhahaba ilal masjid. Karena Abbasnya sudah ketahui. Aina dhahaba Abbas misalnya. Dengan antum cuma membaca dhahaba ilal masjid ya. Kharaja itu keluar artinya. Kharaja kemana? Allah alam. Karena di situ ada kharaja. Kita boleh menulis apa saja, mana saja. Ini salah nih yang nomor 6. Oh maaf, betul. Itu kalimatannya. Dhahaba Ali ilal mudir. Apakah Ali pergi ke mudir, kepala sekolah? Apa jawabannya di situ? Ya. Ali. Boleh la, boleh nam ya. Kalau antum mengatakan nam, maka jawabannya sama, naam ya. Dhahaba ilal mudir. Dhahaba Ali ilal mudir. Tapi kalau la berarti sebutkan yang lain. La apa kemudian? Huwa atau enggak pakai huwa. La dhahaba ilal mirhat ya. Dhahaba ilal mirhat. Dhahaba itu adalah sudah menunjukkan subjek ya, yang tidak disebutkan namanya, tapi maknanya itu adalah dia telah pergi. Dhahaba. Kharaja, dia telah keluar ya.
Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang tidak dipahami di sini? Ini hati-hati ya, nulis gini. Ada kalimat itu begini, ya. Ada. Ya. Ini kalau nggak ada harokatnya, itu bisa berubah artinya. Ini harus baca dhahaba karena ada. Tapi kalau nggak ada ininya apa ini? Adhabu. Artinya apa? Saya sedang pergi. Kalau saya sudah pergi apa? Dhahabtu. Zahabtu, oh ya saya. Beda ya. Saya. Tapi saya nggak bahas itu sekarang. Nanti lanjut. Nah, makanya saya tadi bingung. Ini kok pakai? Oh iya, ini pertanyaan ada. Kalau ada pertanyaan maka dhahaba Aliun ilal mudir. Apakah Ali pergi ke mudir? La, ya, dhahaba ilal mirhab. Tidak, dia telah pergi. Dhahaba. Dhahaba Ali, dhahaba Aliun ilal mudir. Ya. Kenapa Ali kok pakai dhamma? Karena dia adalah fa'il, ya, fa'il pelaku. Ya, maka dia harus menjadi hukumnya itu adalah pakai dhamma ya. Kalau dia menjadi objek pakai apa? Fathah. Tapi kita nggak bahas sekarang. Ada baliun ilal mudir karena ada ilahnya, mudirnya menjadi kasroh ya. Baik, silakan ya di baca ulang. Min aina anta? Min aina anta? Ya. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Anta minal Filipina. Anta minal Filipina. Oh, maaf. Anta minal Filipini. Anta minal Filipina. Kalau ini bukan kata kata benda jamak, bukan, karena ini nama negara. Maka nunnya itu kalau kata benda jamak Filipina ya. Tapi karena ini adalah nama negara, maka karena huruf jar menjadi al minal Filipini. Ya, tapi kan nunnya tidak dibaca ya. Anta minal Filipin. Terus jawabnya apa? La. Ana min Indonesia. Man minasin. Man minasin. Siapa di sini minasin? Ammar. Ya. Ammar minasin. Ammar minasin. Min aina Hamid? Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Aina dhahaba Abbas? Aina dhahaba Abbas? Abbas kepada ya. Kita pakai yang lain aja tidak apa-apa ya. Dhahaba ilal masjid. Dhahaba ilal masjid. Dhahaba Aliun ilal mudir. Dhahaba Aliun ilal mudir. La, ya. Dhahaba ilal mirha. La dhahaba ilal mirha. Berikutnya, ya, waktunya sudah habis. 2 ini kita jadikan PR ya. Ya. Nah. Oh, ya, 2 ya. Berarti halaman
25 sampai dengan 26. Ya. Ada PR. Yang dalam kotak itu bukan PR-nya, itu untuk kalimat-kalimat yang baru ya. Silakan. Jadi PR-nya adalah halaman 25, yaitu dalam kurung nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya baca dulu. Nomor 2 itu Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah sesuai dengan hukum akhir kalimat yang tepat ya. Harokatnya maksudnya ya. Karena membaca itu adalah menyebutkannya. Kalau menulis supaya sama bacaannya, maka harokatnya harus ditulis. Kemudian yang ketiga Iqra waktub juga sama, baca dan tulislah. Kemudian yang keempat do fil faragha fi ma yali ya, harfa jarrin munasibah. Letakkan di antara titik-titik itu ya, kata yang kosong tadi itu al faragha fi ma yali, yang berikut ini ya, harfa jarrin, yaitu harful jar yang cocok munasibah dari apa? Min, ila, fi, ala. Di situ ada nomor 1 al-kitabu titik-titik al-maktab. Ada tulisan yang kedua at-talibu titik-titik al-fasl ya, dan seterusnya. Yang cocok apa? Itu ada min, ila, fi, ala. Min itu dari, ila itu ke, fi itu di dalam, ala di atas ya. Itu PR-nya. Silakan dikerjakan di rumah, nanti kita bahas bersama-sama di kotak besar sama kotak kecil itu naik ke atas nanti ya? Yang mana? Yang kotak besar itu adalah dihafal Pak, kalimatul jadidah. Kata-kata yang harus dihafal. Lihat kamus, artinya itu dihafal semuanya. Ada al-madrasah ya, itu adalah sekolah, al-fasul kelas, al-hammam itu adalah kamar mandi, mirhat, toilet ya. Al-matbah itu apa? Dapur, al-ghurfah kamar, al-jami'ah apa? Kampus university. As-suq apa? Pasar ya. Ya al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-filipinu Filipina, al-mudir kepala sekolah, zahaba pergi, kharaja keluar ya. Itu kata-kata yang baru yang harus dihafal. Baik, kemudian itu bisa kita pelajari sampai untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cemilannya Pak. Silakan cemilannya. Apa itu Pak cemilannya?